Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan share tentang komunikasi daring. Apa itu komunikasi daring? Komunikasi daring ialah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut biasa disebut sebagai komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Jenis-jenis komunikasi daring. Pertama, jenis komunikasi sinkron chat. Jenis komunikasi sinkron chat bisa dibilang menjadi cara berkomunikasi yang sudah umum dilakukan oleh sebagian besar orang. Komunikasi ini dilakukan dengan pesan berbentuk tulisan yang dikirim ke lawan bicara, diawali dengan SMS. Yang kedua, jenis komunikasi sinkron call. Untuk berkomunikasi sinkron call, pengguna menggunakan aplikasi yang diinstal di smartphone dan berhubung dengan internet. Cara berkomunikasi ini tidak akan memakai pulsa atau tagihan telepon melainkan kuota internet. Yang ketiga, jenis komunikasi sinkron video call. Sesuai dengan namanya, jenis komunikasi daring ini memakai video call atau panggilan video sebagai penghubung. Dengan komunikasi asinkron video call, Anda bisa melihat lawan bicara Anda melalui layar komputer atau smartphone. Keempat, jenis komunikasi asinkron video. Meskipun sama-sama memakai video, tapi jenis ini berbeda dengan komunikasi sinkron video call. Pada komunikasi asinkron video, Anda hanya bisa berbagi rekaman video pada lawan bicara Anda. Yang kelima, jenis komunikasi asinkron chat. Memiliki metode yang sama seperti asinkron video, komunikasi asinkron chat memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat memakai pilihan platform yang ada. Hanya saja jenis komunikasi yang terjalin adalah komunikasi utama. Yang keenam, komunikasi jaringan kerja. Komunikasi jaringan kerja bersifat pribadi dan tentunya berkaitan dengan urusan pekerjaan. Biasanya, sebuah perusahaan mempunyai alat komunikasi sendiri yang hanya bisa digunakan oleh para pegawai perusahaan tersebut seperti email atau platform khusus. Yang ketujuh, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dilakukan secara berkelompok atau grup yang terdapat beberapa orang di dalamnya. Biasanya jenis komunikasi ini terbentuk dalam platform komunikasi kelompok memudahkan dalam penyebaran informasi yang dikhususkan untuk sebuah kelompok sehingga langsung diterima oleh orang-orang yang tergabung di dalamnya. Yang kedelapan, jenis komunikasi formal. Sesuai dengan namanya, jenis komunikasi daring ini dilakukan saat acara formal atau resmi. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan sebuah kepentingan. Yang kesembilan, jenis komunikasi non-formal. Jenis komunikasi non-formal dapat terjadi di acara resmi maupun tidak resmi. Saat dilakukan di acara resmi, jenis komunikasi ini lebih kepada bersifat pribadi. Dan yang terakhir, jenis komunikasi informal. Berkebalikan dengan jenis komunikasi formal, jenis komunikasi informal bertujuan untuk menjaga hubungan sosial. Pesan ataupun obrolan yang dikirim pun tidak direncanakan. Kelebihan dan kelemahan komunikasi daring. Adapun kelebihan komunikasi daring yang pertama, lebih cepat. Melalui komunikasi daring dapat memangkas waktu dan lebih cepat untuk bertukar informasi. Selain itu bisa lebih cepat dan efisien untuk menghubungi mitra bisnis atau kerabat, karena dapat berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia melalui email dan pesan teks secara instan. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Teknologi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi beberapa bidang seperti analisis sistem, pemrograman komputer, perancang web, pengembang perangkat keras, dan banyak peluang baru lainnya yang dibuat oleh teknologi komunikasi informasi atau TIK. Yang terakhir, perbaikan sektor pendidikan. Internet telah menciptakan berbagai program komputer untuk digunakan dengan generasi yang berbeda di berbagai belahan dunia. Informasi penting seperti fakta kesehatan, bisnis, dan lingkungan
dengan mudah tersedia dan dapat diakses oleh siapa saja dengan jaringan internet. Adapun kelemahan komunikasi daring yang pertama, kehilangan privasi atau data pribadi. Meskipun internet telah membuat komunikasi menjadi lebih mudah, lebih cepat dan nyaman, masalahnya privasi telah muncul dari peretasan email hingga interferensi sinyal telepon. Semakin banyak orang sekarang bermasalah dengan informasi pribadi mereka. Pasalnya, pengguna media sosial atau menggunakan aplikasi berbasis teknologi harus memasukkan data pribadi yang pastinya akan terbaca dan tersimpan oleh sistem mereka. Maka tidak heran banyak kasus kriminal seperti penipuan. Yang kedua, berkurangnya kesadaran berbudaya. Meskipun internet sudah menjadikan alam semesta sebagai desa globalisasi, beberapa budaya telah mengkonsumsi budaya lainnya. Namun, mengakses internet berlebihan dapat menjadikan generasi muda tidak mengenal budaya asli mereka dan mengadopsi budaya dari luar. Hal ini sangat dapat berpengaruh dari cara mereka berpakaian, bertindak, dan berperilaku. Jadi, meskipun kita harus beradaptasi dari bergerak dengan teknologi, ada hal-hal yang harus diperhatikan agar teknologi tidak mengerus budaya yang baik di sekitar kita. Yang terakhir, menyita konsentrasi. Melaksanakan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Maka dari itu, perhatikan tempat dan waktu saat kita berkomunikasi secara daring. Contoh-contoh komunikasi daring. Yang pertama, contoh komunikasi daring sinkron atau bersamaan. Komunikasi dalam jaringan sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai medianya yang terjadi secara bersamaan, waktu nyata atau real time. Contohnya video call. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita perlu melakukan interaksi satu sama lain. Dan dengan adanya video call lebih memudahkan untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna yang lokasinya berbeda. Yang kedua, contoh jenis komunikasi daring asinkron atau tidak bersamaan. Komunikasi dalam jaringan asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer atau perangkat lain yang dilakukan secara tunda, contohnya forum dan email. Nah, sekian dari pemaparan materi saya tentang komunikasi daring. Terima kasih.